Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Cynthia Mafira, NPM 210511709 dari kelas 4C Akuntansi Pagi. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurzana, NPM 21051700152, kelas 4C Akuntansi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Candika Arle dengan NPM 21051700112 dari kelas 4C Akuntansi. Di sini kami akan membahas analisa penilaian studi kelayakan bisnis yang berfokus pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan manajemen operasi, serta aspek ekonomi dan keuangan pada PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk pakaian, aksesoris, dan barang rumah tangga. Untuk melakukan analisis penilaian studi kelayakan bisnis pada aspek pasar dan pemasaran perusahaan, beberapa faktor penting harus dievaluasi. Pertama-tama, perlu memperhatikan potensi pasar dengan mengamati ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan tingkat persaingan dalam industri retail. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, geografi, dan gaya hidup konsumen potensial. Dalam hal aspek pemasaran, perusahaan harus mempertimbangkan kualitas produk, diversifikasi produk, strategi penetapan harga yang tepat, promosi, dan distribusi produk. PT Matahari Department Store harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pelanggan. Diversifikasi produk dapat membantu menarik lebih banyak pelanggan dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Strategi penetapan harga yang tepat akan mempengaruhi daya saing perusahaan, dan keputusan penetapan harga harus didasari pada penelitian pasar yang komprehensif. Materi yang akan kita bahas yang pertama aspek pasar dan pemasaran PT Matahari Department Store, yang kedua aspek teknis dan manajemen PT Matahari Department Store, dan yang ketiga aspek ekonomi dan keuangan PT Matahari Department Store. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran PT Matahari Department Store. Analisis penilaian studi kelayakan bisnis untuk PT Matahari Department Store dengan fokus pada aspek pasar dan pemasaran perusahaan dapat melibatkan beberapa faktor kunci yang perlu dievaluasi. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian tersebut. Yang pertama yaitu aspek pasar. A. Potensial pasar. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran pasar. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 270 juta orang. Pertumbuhan populasi dan meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia menjadi faktor yang mendukung potensi pasar perusahaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan pendapatan masyarakat juga berkontribusi pada potensi pasar perusahaan. Seiring dengan perkembangan ekonomi, permintaan terhadap produk-produk retail seperti yang ditawarkan oleh PT Matahari Department Store dapat meningkat. Yang ketiga yaitu urbanisasi. Urbanisasi yang terus berlangsung di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah konsumen potensial di kota-kota besar. PT Matahari Department Store memiliki kehadiran yang kuat di kota-kota besar yang dapat memanfaatkan pertumbuhan ini. Yang keempat, persaingan. Perlu diingat bahwa industri retail memiliki tingkat persaingan yang tinggi. PT Matahari Department Store harus menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan retail lokal dan internasional. Analisis persaingan dan strategi perusahaan dalam menghadapi kompetisi akan menjadi penting dalam penilaian potensi pasar. B. Segmentasi pasar. Yang pertama yaitu demografi. Segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan pelanggan potensial dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua yaitu geografi. Segmentasi berdasarkan lokasi geografis dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi penempatan toko yang efektif dan menyesuaikan penawaran produk sesuai dengan preferensi lokal. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan gaya hidup dan minat konsumen potensial dalam membantu perusahaan mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih aktif dan menarik. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. A. Pemasaran produk. PT Matahari Department Store menawarkan berbagai produk pakaian, aksesoris, dan barang rumah tangga. Dalam penilaian aspek pemasaran perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kualitas produk. Kualitas produk harus menjadi fokus utama perusahaan. PT Matahari Department Store harus memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan berkualitas tinggi dan memenuhi harga pelanggan. Yang kedua, diversifikasi produk. Diversifikasi produk dapat membantu perusahaan menarik segmen pasar yang lebih luas. PT Matahari Department Store harus memastikan memiliki variasi produk yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi penetapan harga.
Strategi penetapan harga yang tepat akan mempengaruhi daya saing perusahaan. PT Matahari Department Store harus melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami kebijakan harga pesaing dan menentukan strategi penetapan harga yang optimal. B. Promosi dan distribusi. Yang pertama yaitu promosi. PT Matahari Department Store harus memiliki strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan. Kampanye iklan, diskon, program loyalitas, dan kehadiran di media sosial dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, distribusi. Perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi rantai pasok dan distribusi produknya, menjaga ketersediaan produk di toko-toko fisik, dan memperluas kanal distribusi online dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan. C. Layanan pelanggan. PT Matahari Department Store harus memberikan layanan pelanggan yang baik untuk mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas merek. Hal ini meliputi peningkatan pengalaman belanja, kecepatan respon terhadap keluhan pelanggan, dan pelatihan staf untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Selain penjelasan yang telah dijabarkan, analisis SWOT juga perlu dilakukan untuk mengetahui aspek pasar dan pemasaran PT Matahari Department Store dengan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berikut adalah contoh analisis SWOT terkait perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kehadiran kuat di pasar PT Matahari Department Store memiliki posisi yang kuat di industri retail di Indonesia dan memiliki jaringan toko yang luas di kota-kota besar. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif dalam menarik pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Diversifikasi produk. Perusahaan menawarkan berbagai macam produk pakaian, aksesoris, dan barang rumah tangga. Diversifikasi produk yang baik membantu perusahaan menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis produk. Merek yang dikenal. PT Matahari Department Store memiliki merek yang dikenal dan telah membangun kepercayaan pelanggan selama bertahun-tahun. Merek yang kuat dapat meningkatkan citra perusahaan dan mempengaruhi preferensi pembelian pelanggan. Yang ketiga, kelemahan atau weakness. Persaingan yang tinggi. Industri retail memiliki tingkat persaingan yang tinggi di Indonesia. PT Matahari Department Store harus mengatasi tantangan ini dengan strategi yang inovatif dan fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Keterbatasan e-commerce. Meskipun perusahaan telah memperluas kehadirannya dikenal online, masih ada tantangan dalam mengembangkan infrastruktur e-commerce yang kuat. Kelemahan ini dapat mempengaruhi daya saing perusahaan di dalam era digital. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Pertumbuhan pasar retail. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, urbanisasi, dan meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia memberikan peluang untuk peningkatan permintaan produk retail. PT Matahari Department Store dapat memanfaatkan peluang ini dengan strategi ekspansi toko dan penawaran produk yang relevan. Peningkatan e-commerce. Permintaan konsumen terhadap belanja online terus meningkat. Perusahaan dapat mengoptimalkan platform e-commerce dan mengembangkan strategi pemasaran digital yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang keempat yaitu ancaman atau threats. Persaingan yang kuat. Persaingan dari perusahaan retail lokal dan internasional dapat menjadi ancaman bagi PT Matahari Department Store. Perusahaan harus terus memantau dan beradaptasi dengan tren dan strategi pesaing untuk mempertahankan posisi mereka di pasar. Perubahan kebijakan regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah terkait perdagangan, perpajakan, dan regulasi industri retail dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan perusahaan. PT Matahari Department Store perlu memperhatikan perkembangan regulasi yang berpotensi mempengaruhi bisnis mereka. 2. Aspek teknis dan manajemen PT Matahari Department Store. 1. Aspek teknis. A. Produk dan layanan. PT Matahari Department Store merupakan perusahaan retail yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggan, termasuk pakaian, aksesoris, kosmetik, dan produk rumah tangga. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini didukung oleh merek-merek terkenal dan berkualitas, serta berbagai variasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Layanan pelanggan yang baik seperti kebijakan pengembalian barang yang fleksibel dan program loyalitas membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. B. Infrastruktur dan fasilitas. PT Matahari Department Store memiliki jaringan gerai yang luas di berbagai kota di Indonesia yang terdiri dari toko-toko pusat dan gerai di pusat perbelanjaan.
Infrastruktur perusahaan termasuk sistem kasir, manajemen inventaris, dan sistem pembayaran elektronik telah diintegrasikan dengan baik untuk mendukung operasional yang efisien. Fasilitas penyimpanan dan logistik yang memadai memastikan ketersediaan produk di toko-toko secara konsisten. C. Teknologi dan inovasi. PT Matahari Department Store telah mengadopsi teknologi dalam operasionalnya seperti sistem manajemen rantai pasok berbasis komputer, analitik data, dan platform e-commerce. Penggunaan teknologi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi proses operasional, mengoptimalkan persediaan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui platform e-commerce. D. Riset dan pengembangan. Perusahaan ini telah menunjukkan komitmen terhadap penelitian dan pengembangan dengan menunjukkan produk-produk baru yang relevan dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Upaya perusahaan untuk terus memantau perkembangan industri dan tren konsumen membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi perubahan pasar. 2. Aspek manajemen operasional. A. Manajemen tim dan struktur organisasi. PT Matahari Department Store memiliki tim manajemen yang terampil dan berpengalaman dalam industri retail. Struktur organisasi perusahaan ini telah dirancang dengan baik, memungkinkan aliran komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat. B. Sumber daya manusia. Perusahaan ini memberikan perhatian yang cukup terhadap pengembangan sumber daya manusia, termasuk melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan tinggi dalam industri retail membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Rantai pasok dan pengadaan. PT Matahari Department Store menjalin kemitraan dengan berbagai pemasok untuk memastikan ketersediaan produk secara berkala. Manajemen rantai pasok yang efisien dan proses pengadaan yang baik membantu dalam meminimalkan risiko kekurangan persediaan dan memaksimalkan efisiensi operasional. D. Keuangan dan pengendalian. Perusahaan ini memiliki keuangan yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan modal untuk operasional dan ekspansi bisnis. Sistem pengendalian internal yang baik digunakan untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan. D. Strategi pemasaran. PT Matahari Department Store telah mengadopsi strategi pemasaran yang efektif, termasuk melalui iklan, promosi, dan kampanye media sosial. Perusahaan ini juga mengoptimalkan kehadiran online melalui platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. PT Matahari Department Store merupakan perusahaan yang memiliki aspek teknis dan manajemen operasional yang kuat. Dengan produk dan layanan berkualitas, infrastruktur dan fasilitas yang baik, serta penggunaan teknologi dan inovasi, perusahaan ini mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efisien. Selain itu, manajemen yang baik dalam tim dan struktur organisasi, sumber daya manusia yang terampil, serta strategi pemasaran yang efektif, semuanya berkontribusi pada kesuksesan perusahaan ini. Dalam konteks penilaian studi kelayakan bisnis, PT Matahari Department Store memiliki potensi yang positif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. 3. Aspek ekonomi dan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. 1. Pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan perusahaan menjadi indikator utama keberhasilan bisnis dalam 5 tahun terakhir. Penjualan perusahaan menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Matahari Department Store Tbk berhasil mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan meskipun dihadapkan pada persaingan yang ketat. 2. Laba bersih. Laba bersih perusahaan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dengan perusahaan. PT Matahari Department Store Tbk berhasil mencatatkan laba bersih yang stabil selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata laba bersih sebesar 2,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif dalam menghasilkan keuntungan yang stabil. Margin laba bersih. Margin laba bersih menjadi indikator penting dalam mengukur efisiensi operasional perusahaan. PT Matahari Department Store Tbk mencatatkan margin laba bersih sebesar 6,8% dalam 5 tahun terakhir. Meskipun margin laba bersih ini cenderung rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis, namun perusahaan berhasil mempertahankan laba bersih yang stabil. 4.
Rasio utang. Rasio utang perusahaan menjadi penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Rasio utang PT Matahari Department Store Tbk cenderung rendah dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,39 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dan memiliki kemampuan untuk mengelola kewajiban keuangan secara efektif. 5. Arus kas. Arus kas perusahaan menjadi penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional dan ekspansi bisnis. Dalam 5 tahun terakhir, PT Matahari Department Store Tbk mencatatkan arus kas dari operasi yang stabil dengan rata-rata arus kas dari operasi sebesar 3,1 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Kesimpulan, berdasarkan penilaian aspek pasar dan pemasaran PT Matahari Department Store Tbk, beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah potensi pasar, segmentasi pasar, pemasaran produk, promosi, dan distribusi, serta layanan pelanggan. Perusahaan ini memiliki potensi pasar yang besar karena populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan urbanisasi yang terus-menerus meningkat di Indonesia. Segmentasi pasar yang baik berdasarkan demografi, geografi, dan gaya hidup dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Penting untuk memastikan kualitas produk yang tinggi, diversifikasi produk yang memadai, strategi penetapan harga yang optimal, serta promosi dan distribusi yang baik. Layanan pelanggan yang baik juga menjadi faktor penting untuk membangun loyalitas pelanggan. Dalam analisis SWOT, PT Matahari Department Store Tbk memiliki kekuatan dalam kehadiran kuat di pasar, diverifikasi produk dan merek yang dikenal. Namun, persaingan yang tinggi dan keterbatasan e-commerce menjadi kelemahan yang perlu diatasi. Terdapat piutang dalam pertumbuhan pasar retail dan peningkatan e-commerce, tetap juga ada ancaman dari persaingan yang ketat dan perubahan kebijakan regulasi. Dalam aspek teknis dan manajemen operasional, PT Matahari Department Store Tbk memiliki produk dan layanan yang berkualitas, infrastruktur dan fasilitas yang baik, penggunaan teknologi dan inovasi, serta manajemen yang terampil. Dalam hal manajemen operasional, tim manajemen yang terampil, bersumber daya manusia yang berkualitas, rantai pasok yang efisien, dan pengendalian keuangan yang baik merupakan faktor penting. Strategi pemasaran yang efektif juga menjadi bagian penting dari manajemen operasional.